Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini gak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah lana kafatul khair wa nawwir qalbana bi hidayatil yaqin. Allahumma fa'ala sabatika sa'un wa antal awwal wal akhir wal batin. Allahumma fa'ala sabatika sa'un wa antal muluk wa antal alimul ghuyub wa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama, mari kita memunajatkan rasa syukur bika alhamdulillah memposisi sebagai hamba yang fakir, hamba yang butuh. Fakir itu kebutuhan kuat memproses diri dalam kehidupan berdunia ini untuk menyatakan selamat kembali kepada Tuhan. Selamat lahir dan selamat batin. Roji'un, kembali kepada asal usulnya, zero waste. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat kita berbicara tentang kehidupan itu agama itu sendiri yang di saat ini yang namanya situasi ambigu, standar ganda, berpecah-pecah, sehingga ini ambigunya sangat tinggi. Kita memilih kebenaran seperti kita mencari jarum di dalam jerami. Kekuatan rasional dan akal rasional, akal nalar ditunjang dengan kekuatan niat keselamatan dalam sebuah perilaku, mengantisipasinya untuk tidak menjadi orang-orang yang jumut, tidak menjadi orang-orang yang kaku, orang-orang yang beku, orang-orang yang fanatis, orang-orang yang kaku, beku, fanatis. Ini kultus yang menjadikan hilangnya akal rasional, sehingga bergeraknya itu didasarkan atas psikologi suka nggak suka. Padahal perilaku suka nggak suka yang dilakukan dengan sistem menilai orang lain, menilai negatif, menilai kekurangan, mencari kekurangan, itu nggak perlu sekolah, itu gampang banget, nggak ada sekolahnya. Ini enek sekolahnya kan luweh, karirnya lebih cepat. Kalau ada prodi ngerumpik, evaluasi manajemen, kontrol, mentoring, manajemen, itu dibelajarnya kan angel banget. Tapi ini kalau mungkin ngontrol, mengevaluasi orang lain itu mungkin cepet banget, peminatnya mungkin oke. Tapi kalau mengevaluasi diri, muhasabah diri, itu abot, berat. Ini digawe jurusan, gak enek wong pengen mlebu rono, ngoreksi kok ngelokne awake dhewe gitu. Sesungguhnya kita beragama itu untuk apa sih? Kehidupan ini sampai pada fanatis kultus itu hebat.
sehingga membentuk kelompok atau golongan dengan menanggalkan sebuah rasional. Saat ada sebuah pertanyaan, kenapa beragama harus menggunakan akal? Agama nggak boleh menggunakan akal, harus dalil. Begitu. Harus dalil. Di dalam semua kitab, pada saat berbicara tentang dasar argumen dengan hujahnya Pak, yang dibolehkan menjadi hujah di dalam semua kitab. Kita mengambil Al-Quran, hujahnya para rasul, para imam, ya, para kebenaran. Ada 3 hal hujah itu. Ada hujah kepada kebenaran, disebut sebagai Al-Burhan. Jadi pada saat berbicara tentang seperti orang yang sekarang gini, apa yang kamu ungkap dalilnya apa? Itu hujahnya itu cinta, tapi cinta dalam pengertian cinta atas keberadaan Tuhan. Dasarnya ini yang menjadi pijakan itu adalah cinta di atas kecintaan pada Allah untuk keselamatan. Saat kita cinta, nggak memerlukan dalil, nggak memerlukan hujah, tapi tidak meninggalkan akal, rasional dan nalar. Saat akal dan nalar itu ditinggal, apalagi ada ungkapan beragama kok nganggo akal, beragama nggak boleh menggunakan akal, maka logikanya, ya ini kan akal lagi, maka logikanya yang paling bersalah Tuhan sendiri. Kenapa? Karena kita sejak lahir diberi otak yang fungsinya untuk akal, operasionalnya untuk rasional dan nalar. Kemudian di surat Yunus 100, bahkan Allah duka, marah, benci pada mereka yang telah Allah berikan akal tidak digunakan untuk berpikir. Kemudian beragama hanya menggunakan doktrin, artinya hanya dengan bukan hujah dan dalil kadang berbeda. Kalau Quran mengatakan kalau hujah itu hujah kebenaran, hujah itu zikir, keberadaan zikir, hujah itu zikir, hujah itu sanad kedua, hujah itu sanad, hujah ketiga ma'rifat atau atur ma'rifah. Hujah ini yang alif lam mim zalikal kitab, itulah hujah. Tapi sayang, kalimat zalika sebagai bentuk isyarah dimaknai mestinya itulah menjadi inilah, menjadi sesuatu yang dekat dan melekat yang dibawa, sehingga di kitab padahal Qurannya mengatakan zalika itulah ya. Oke, ini supaya saya nggak ngelantur, ini kaitannya dengan beberapa permintaan, mohon penjelasan walaupun sebenarnya sudah sangat sering ya, tapi khusus minta menjelaskan berkaitan dengan kenapa sih harus ada baiat, kenapa sih harus ada berkah, kenapa harus ada satu ikatan yang disebut dengan baiat gitu. Baiat selama ini sudah terlanjur terdefinisikan negatif. Jadi enak wong muni baiat atau berkah itu cenderungnya berpikirnya negatif. Saya nggak sebut kelompok atau golongan, walaupun ini hampir keluar ya. Saya nggak akan sebut ya. Itu nanti skeptis atau kita dianggap membuat satu pertentangan dengan kelompok-kelompok tertentu atau kelompok lain. Akan tapi satu definisi tentang baiat yang selama ini sudah terekam di dalam hampir media dan hampir menjadi frame-nya kita, frame-nya kebanyakan, bahwa yang dikatakan baiat itu
negatif, skeptis. Sebuah ikatan sumpah berani mati untuk dipinang atau meminang menjadi surga untuk memperoleh bidadari. Jadi saat di baiat itu berarti pikirannya adalah radikal, keras, ekstrim. Pada saat berpikir tentang baiat, padahal mengenai sebuah ikatan janji sebagai bentuk sebuah sumpah, ikatan janji di dalam Al-Quran banyak. Permasalahannya pada saat sudah wujud dalam sebuah wujud dari sebuah kesepakatan, hasil tafsir prasangka ghairu ilm, tanpa sebuah ilmu, wa ghairu bil haq, tanpa sebuah hakikat, maka hasilnya kesepakatan yang awalnya pasti biasanya begini, semoga kesepakatan kita ini benar. Biasanya saat kita itu ngumpul, semoga kesepakatan kita ini diterima, semoga benar. Tapi pada saat derivasinya, pada saat berlangsung selanjutnya, itu tidak ada kalimat semoga, itulah kesepakatan. Ketiganya, saat di ruang sudah di luar, sudah hasil fatwa kesepakatan. Biasanya begitu. Pertanyaan rasional kita, pada saat kita membuat sebuah kesepakatan tentang kebenaran, apalagi tentang keberadaan Tuhan atau tentang Tuhan, pertanyaan kita satu, apakah di dalam hasil musyawarah itu ada satu orang atau ada seseorang yang tahu persis, yang memiliki kewenangan sehingga berani membuat kesepakatan didasarkan atas adanya seseorang yang berada di dalam hidayah, tahu hidayah. Itu yang seharusnya menjadi pertanyaan kita. Kemudian ya pada dasarnya begini deh, baiat itu negatif, membangun sumpah, mewujudkan ikatan berdarah-darah demi sebuah kebenaran, hasil anggapan harus dibela. Jika muncul dengan kalimat jihad fisabilillah untuk memperoleh perilaku radikal ekstrim karena berharap mati syahid. Harapannya begitu. Sehingga sampai ada kesepakatan saking judeke. Mergo kemarin banyak orang yang kena pandemi virus corona dan corolla mercy. Lah itu akhirnya dibuatlah suatu kesepakatan, muncul di tulisan. Ya benar sih maunya membesarkan keluarganya atau membesarkan, tapi jelas tidak membesarkan yang meninggal, tapi ini membesarkan yang membaca atau keluarga, bahwa seseorang yang meninggal dunia akibat pandemi itu adalah syahidullah, kan gitu. Bener tak? Ya. Lah itu muncul di media, itu syahid, mati syahid. Apakah ini pasti ataukah ini semoga? Ya? Ini pasti atau semoga? Kalau semoga berarti mengajukan proposal kepada Tuhan. Semoga yang meninggal itu mati syahid. Kalau mati syahid berarti ahli surga tanpa dihisap. Kan begitu? Berarti ini kalau semoga berarti bentuknya proposal. Kita selama ini semoganya bentuknya proposal supaya diterima, atau semoga proposal itu sudah turun. Kan ini yang menjadi permasalahan. Baiat juga saya kembali kepada ini, baiat tentang baiat. Ayat tentang baiat banyak. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita hanya mengatakan satu, belum saatnyakah kita untuk berpikir secara nalar, bukan bertindak.
berpikir yang mewujudkan sebuah tindakan menjadi manusia-manusia kultus. Orang yang kultus, orang yang beku, fanatik terhadap kelompok dan golongan, itu menunjukkan kebodohan. Itu yang harus Anda ingat. Sekalipun kamu bangga dengan Pomosda, tapi jika kamu fanatik, kultus, maka itulah tanda orang yang tidak bijak, orang yang bodoh, orang yang jahil. Saat seseorang itu kultus, fanatis, pamannya demi Pomosda, semuanya ingkrih, itulah kebodohan. Kita menutup kemungkinan adanya kebenaran. Pomosda nomenklaturnya, akan tetapi nomenklatur isinya saat kamu fanatis, maka perkembangan sains dan teknologi tidak akan mampu kamu serap dengan baik. Sesuatu yang kita anggap masalah bagi kita hanya terjebak pada pengetahuan, tapi kita tidak menyentuh ilmunya.